Orang Gaza ini adalah orang-orang dari Mesir. Yasser Arafat itu pun orang Mesir sebetulnya. Iya, betul tuh, Pak. Nggak Ya kan? ada yang Aslinya betul-betul orang-orang asli. dari West Bank itu orang Yordania. Itulah aslinya mereka. Orang-orang Iya. Golan ini aslinya orang Syria. Jadi Heeh. benar dikembalikan ke negara asalnya mereka. Yang benar adalah begitu. Atau ya kalau mau bikin negara di padang di bekasnya Taman Eden, di padang gurun Arabia. Kan Betul, betul. kosong. Donald Trump itu orang yang masuk akal loh. Jadi saya berpikir Donald Trump ini sebagai satu perspektifnya adalah dia itu pedagang. Lah sekarang kamu di padang gurun Arabia kan nggak itu tanah kosong, siapa yang mau tinggal di sana? Ya sudah, ini orang-orang kirim ke sana, dibikin satu apa namanya sistem penopang kehidupan di sana. Sebenarnya kan yang paling itu paling masuk akal loh. Dibikin sistem penopang kehidupan. Sama saja kamu bangun Gaza sama bangun padang gurun Arabia. Bedanya apa coba? Gaza sekarang sudah rata tanah. Malah lebih susah karena kamu kudu bongkar semuanya kan. Kalau di padang gurun Arabia kamu cuma tinggal tanam pipa, cuma tinggal bikin gedung, tanam pipa, semua bikin apartemen semuanya, bikin sistem kehidupan, udah gampang. Lebih apa ya, kemarin saya lupa lagi kan, kemarin udah saya inget-inget kok. Itu namanya apa namanya daerah pertahanan. Mengapa Ukraina tidak boleh? Kalau bukan bilang mengapa Ukraina tidak boleh jadi anggota NATO? Karena itu bahaya buat Rusia. Iya. Salam Pak Pastor, salam semuanya. Pak, Shalom Tasya. Habis ini Pak SK masuk ya. Silakan Tasya. baik Pak. Pak, kalau menurut saya Pak, eh ini akan ruwet nanti ke depannya. Bayangin aja Pak, kemarin itu kan mereka sudah ceasefire, mereka sudah apa namanya ya, udah berdamai lah bahasa bahasanya ya, berdamai sementara gitu. Tapi ini udah mulai berulah lagi yang orang Palestina ini. Jadi kalau menurut saya Pak, ini nggak akan pernah bisa selesai nih. Sampai mungkin ya eh, semuanya jadi musnah. Ya, bahasa kasarnya gitulah ya. Kita mau bilang berdamai, misalnya berdamai dengan gentle lah gitu, dengan harfiahnya gitu ya. Ingin bertetangga lah gitu dengan baik, tapi dikerjai terus. Ya kan? Mulai dari tahun 2005 kan itu kan daerah Gaza itu kan dulu namanya Guskatif. Perumahan orang ini, orang Yahudi kan, Yahudi Ortodoks kebanyakan di situ. Itu ladangnya waktu mereka pindah itu langsung dibakar Pak, gandumnya, kebun anggurnya, apa namanya, semua perlengkapan teknologi pertanian itu dirusak. Ah, dengan tujuan mungkin untuk mempermiskin gitu. Udah itu, udah itu ya, setelah selesai dibuatlah perbatasan kan, dibuatlah kawat, kawat tinggi menjulang gitu ya, pagar tebal gitu. Masih aja dilempar, entah itu mau bom molotov, entah itu kembang api, supaya apa? Supaya gandum mereka terbakar. Itu. Mulai tuh seperti itu. Jadi setiap mau menjelang panen, Pak, ya, itu mereka ini sengaja dilempar api gitu kan. Kan itu kan pasti pas masa panen itu kan kayak musim panas menggugur kan kering tuh. Ah, itu dilempar sama mereka pakai ini, pakai api, sumber api lah, entah entah apalah itu, kembang api entah apa gitu kan. Jadi mau nggak mau para rabi ini ya orang-orang Yahudi Ortodok itu memanen sebelum waktunya. Jadi mereka dapat kualitas gandum yang jelek. Itu beberapa tahun itu terjadi itu. Lalu nggak habis di situ,
Mereka melakukan provokasi lagi sehingga diserang. Tapi untungnya orang Israel ini yang tinggal berdampingan, yang menanggaan ini, dia merendahkan hati gitu. Jadi kalau menurut saya mulai dari provokasi kecil sampai besar itu akan tetap mereka jalankan, Pak. Karena sebetulnya mereka nggak mau tetanggaan. Betul. Mulai digagalkanlah panen gandum mereka, anggur mereka, kebun mereka dibakar, sengaja tuh ditembak tuh, dilempar, ditembak pakai sumber api kan. Jadi gagal panen, kelaparan lah kan maksudnya gitu tuh. Tapi kan orang Yahudi ini kan pintar, cerdas. Jadi sebelum waktunya mereka panen. Nah, tapi memang hasil patinya itu dikit gitu. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, ya kan? Ini akan rumit nanti ini, Pak. Karena apa? Karena sengaja mereka menunda-nunda. Ini nanti kita lihat tanggal 15 apa 16 Februari nanti. Apakah orang Palestina ini mau melepaskan semuanya atau tidak? Kalau tidak, berarti perang lagi. Musnahlah orang itu. Karena apa? Karena dari sekian banyak orang kan, sekarang sisa 2 juta. Kalau nanti perang lagi, berapa persen lagi yang tinggal mereka? Ya kan? Nanti kena lagi orang Israel. Tapi orang Israel sih udah kebal ya dengan fitnahan-fitnahan itu. Apalagi sekarang, kalau saya nggak salah, Trump itu nanti dia akan selain memutuskan dana ya, dia akan mengaudit. Kalau saya nggak salah, aliran dana itu selama ini dari Amerika ke PBB itu untuk beberapa lembaga itu larinya kemana? Itu dia, termasuk UNRWA. Itu karena eh, dari Elon Musk kan kemarin kan dia sudah mulai merampingkan dana. Sekalian dia melakukan audit untuk kegiatan-kegiatan yang ibaratnya bermanfaat lah untuk menaikkan nama si Trump ini 3-4 tahun ke depan. Gitu sudah dirampingkan, dipecat lah orang-orang PNS yang nggak benar kerjanya kan, yang LGBT lah, yang apalah gitu kan. Udah itu dimulai diaudit gitu. Jadi efektif gitu dananya itu lari kemana gitu. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, yang namanya dana untuk pengungsi ini kebanyakan 60% kalau saya nggak salah ya, itu dari Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi nanti kalau kalau hilang 65% ini, 60% ini, nah nanti gimana gitu untuk stok makanan mereka kan? Kalau Qatar nggak mungkin terus-menerus. Arab Saudi udah nggak mau. Dia cuma berapa miliar rupiah aja maunya. Indonesia lagi bangkrut, ya kan? Malaysia lagi ada krisis tuh di dalam intern keuangan mereka. Tapi memang ringan sih, masih ringan gitu. Jadi kalau menurut saya ini akan akan apa ya? Akan mendesak Palestina itu sendiri untuk menyerah atau maju. Kalau maju, rasakan, ya kan? Akan diblokir semuanya, mereka akan dimusnahkan. Bahasa kasarnya gitulah ya. Sebenarnya sebenarnya tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi kalau mereka mau, silahkan. Tapi kalau mereka maunya mundur dengan baik-baik, menyerahkan yang 33 orang itu dengan baik-baik, ya damai. Tapi yang jelas
untuk kedepannya mereka akan dipantau. Itu dia. Kalau relokasi ini yang jelas udah nggak ada satupun negara yang mau, Pak. Denmark aja nggak mau. Karena tahun 92 itu kan gelombang pertama, kalau saya nggak salah. Gelombang pertama orang Palestina ngungsi. Ah, di situ hampir 60% perampok, nyuri sepeda lah ya, nyuri sepeda, merampok rumah, nyopet, pemerkosaan itu kebanyakan keturunan Palestina. Nah, udah geram orang itu sekarang ya. Lalu Australia. Australia udah gerah juga gitu. New Zealand juga demikian. Mana lagi Amerika? Wah, Amerika apalagi, ya kan? Jadi tidak akan pernah bisa berharap sama orang dunia barat. Orang Arab angkat tangan, takut dikudeta. Indonesia, ah, Indonesia, saya rasa ada kemunafikan ya di sini. Mereka pasti berkilah, bukan ngasih alasan lah ya, bahwa orang Palestina harus menjaga tanahnya supaya jangan dicaplok, katanya gitu. Tapi saya rasa kalau ditekan, pasti mau ya ditekan, dipaksakan gitu sama adik kuasa kan. Break aja hampir gagal kan. Nah, jadi kalau menurut saya, ini pasti suka nggak suka Indonesia pasti mau. Kalaupun tidak, ya terimalah efek sampingnya apa. Ya kan? Nggak, karena menurut saya ya Pak ya, yang namanya Donald Trump ini orangnya apa yang di mulut, apa yang ditindakan itu dia sinkron. Misalkan dia mau pecat LGBT, ya dipecat. Misalkan dia mau merampingkan dana ini, dana pemerintahan, contohnya ya dirampingkan lewat si Elon Musk itu. Jadi jadi dia itu pasti akan melaksanakan rencana yang ada di isi kepalanya. Nggak mungkin nggak itu orangnya tuh. Dia ingin mendamaikan Korea Utara sama Ukraina sama Rusia kemarin tercapai kan. Nah, sekarang pasti damai lagi tuh. Yakin saya. Dia orangnya sinkron tuh. Tindakan apa yang diucapkan dia, apa yang ditindakkan dia itu pasti sinkron, pasti akan terlaksana. Nggak muluk-muluk dia orangnya. Ya, ya, tidak, tidak. Itu. Itu yang saya pastikan dan saya takutkan itu nanti larinya ke Indonesia tuh yang 2 juta orang itu kemungkinan ya. Kalau kalau Arab tidak mau, dunia Barat tidak mau, pasti antar Indonesia. Kalau Malaysia juga nggak mau tuh, karena kasus kemarin. eh Ya mungkin nggak mungkin. Kalau ke Alaska nggak mungkin, karena itu masih wilayah Amerika. Pasti yang paling memungkinkan itu Indonesia atau Afrika. Indonesianya Jelek. nggak mau lah. Ya udah, kere. Indonesia kan hanya retorika doang, Tasya. Tapi bisa jadi Pak, kalau Nggak Trump mungkin. jualan kebab mungkin 90% tidak mungkin, yang 10% ya saking gobloknya lah. berdagang kan, jualan Jadi kebab gini loh, atau itu dibawa jualan kebab dulu. isu Gaza itu cuma buat jualan. Indonesia itu tidak ada niat sama sekali buat bantu Palestina. Aku yakin 99,99% Indonesia itu tidak urusan dengan Palestina. Indonesia itu cuma mau jualan doang, Tasya. Apa-apa pakai bendera Palestina, apa dikit Palestina, demo apa pakai Palestina, apa aja pakai Palestina. Tapi sebenarnya tidak ada intention sama sekali buat nolong Palestina. Ya sih, betul sih Pak, yang Bapak bilang itu cuman
Saya takutnya dipaksakan nanti sama si Trump ini. Ya nggak Ya, bisa. ya taruh di Aceh aja lah, Tasya. Bisa kan di Ya, yang Aceh? bisa itu tadi direlokasi ke karena orang Palestina, orang Gaza ini aslinya orang Gaza ini adalah orang-orang dari Mesir. Yasser Arafat itu pun orang Mesir sebetulnya, Iya, betul tuh, Pak. Nggak ya kan? ada yang Aslinya betul-betul orang-orang asli. dari West Bank itu orang Yordania, itulah aslinya mereka. Orang-orang Iya. Golan ini aslinya orang Syria. Jadi Heeh. dikembalikan ke negara asalnya mereka. Yang benar adalah begitu. Atau ya kalau mau bikin negara di Padang di bekasnya Taman Eden di padang gurun Arabia. Kan Betul, betul. kosong. Donald Trump itu orang yang masuk akal loh. Jadi saya berpikir Donald Trump ini sebagai satu perspektifnya adalah dia itu pedagang. Lah sekarang kamu di padang gurun Arabia kan nggak itu tanah kosong, siapa yang mau tinggal di sana? Ya sudah, ini orang-orang kirim ke sana, dibikin satu apa namanya sistem penopang kehidupan di sana. Sebenarnya kan yang paling masuk akal loh. Dibikin sistem penopang kehidupan. Sama saja kamu bangun Gaza sama bangun padang gurun Arabia. Bedanya apa coba? Gaza sekarang sudah rata tanah. Malah lebih susah karena kamu kudu bongkar semuanya kan. Kalau di padang gurun Arabia kamu cuma tinggal tanam pipa, cuma tinggal bikin gedung, tanam pipa, semua bikin apartemen semuanya, bikin sistem kehidupan, udah gampang. Tapi menurut saya Pak Paul ke depan ini ya, ini pokoknya semua ini Sabtu ini semua sandera di data, semua udah keluar semua, termasuk mayat-mayatnya yang udah mati. Terus habis itu IDF masuk lagi, habisin, digenjot lagi supaya Hamas. Kalau udah itu semua selesai, ke depannya perbatasan ini harus dibikin apa itu namanya seperti di Korea Utara, Korea Selatan itu apa namanya neutralized zone, di militarized zone. Jadi dikasih pagar dua biji. Jadi ada tanah, jadi mereka nggak bisa lagi ke sini, nggak bisa masuk ke Israel, nggak bisa masuk ke Egypt. Itu harus dibikin militarized zone. Ya udah, biarin mereka di sana kelaparan mati. Terus lautannya juga dijaga, kira-kira 2 mile di luar. Jadi segala macam kapal yang masuk harus diperiksa segala macam. Jadi supaya mereka mati kelaparan di sana. Itu aja sih kalau saya lihat ke depannya. Soalnya nggak ada orang yang mau terima sekarang. Seluruh dunia nggak mau terima, ya kan? Jadi ya biarin aja mereka mau tinggal tinggal di reruntuhan ya terserah mereka, suka-suka mereka. Tapi kita genjot harus ada demilitarized zone. Jangan sampai kamu mau cari kerjaan ke Israel itu udah nggak boleh lagi sekarang. Kan dulu kan mereka kerjanya ke Israel, orang-orang Gaza ini. Soalnya mereka nggak ada resources, listrik aja nggak ada, air nggak ada. Mau pekerjaan bisnis apa, kerja apa? Kalau menurut saya sih ini yang bakalan terjadi ke depannya sih. Itu Bisa aja. sih, Pak, masuk akal, Pak Andi. Cuman, Pak, itu kan Israel sama apa kan Mesir itu kan dempet, Pak. Kalau saya nggak salah sih, Dempet. Dempet semua, iya dempet dempet. sama Gaza. Mungkin itu Sama Gaza benar. juga dempet. Justru Tapi lu kasih masuknya persenjataan itu dari Sinai Peninsula itu, Tasya. iya dari Mesir ke bawah tanah. Wong itu bawah tanah terowongannya bisa dilewatin truk kok. Kita udah lihat videonya, gila. Dari terowongannya gede banget. Bisa Iya, dilewatin truk. Kan aneh. ya kalau misalkan demilitarisasi kayak orang Korea Utara sama Selatan, nanti rugi lah lahan orang itu diambil. Makanya udah Enggak ya, untung rugi yang seperti itu. Untung ruginya, no definisi choice. ruginya No udah beda choice. sama kamu, Tasya. Ini Iya definisi kan? untung ruginya itu udah bukan masalah tanah 1 meter harga sekian, bukan itu. Iya, enggak. Bukan. Ini Supaya jangan, seperti halnya Donald Trump. Israel, Kenapa Donald Trump ngotot mau ambil Greenland? Ya kan? Sekarang Ya Greenland ini kan dikuasai semua oleh Soviet kan, perlintasan lautnya. Bukan masalah Greenland itu berharga, nggak ada. Greenland itu nggak ada apa-apanya Greenland itu. Cuman bebatuan doang. Tetapi masalahnya di situ kalau kalau Jenderal Tobing itu kan sering ajar tuh ya, zona apa namanya, zona militer itu kan, apa namanya, aduh Pak Tobing apa ya, saya lupa lagi kan, udah saya inget-inget kok. Itu namanya apa namanya, daerah pertahanan. Mengapa Ukraina tidak boleh, kalau bukan bilang mengapa Ukraina tidak boleh jadi anggota NATO? Karena itu bahaya buat Rusia.
Seperti itu. Jadi bukan masalah kamu berpihak atau bukan. Sama seperti Indonesia, kenapa mati-matian Pulau Natuna itu? Natuna itu nggak ada apa-apanya. Kenapa mati-matian Indonesia jaga itu dari Laut Cina Selatan ya Pulau Natuna itu mau ngotot-ngototan. Itu masalahnya bukan harga Natuna nggak ada apa-apanya di sana. Tapi masalahnya adalah ketika kapal Cina boleh ada di sana, itu bahaya buat negara Indonesia. Sementara Sama Indonesia juga tidak Pak bisa Pol. mendekati Cina, Cinanya bisa mendekati Indonesia. Itu loh masalahnya. Enggak, sama juga sekarang yang lagi ramai ini Panama Canal. Si Donald Trump bilang itu Panama Canal itu Amerika yang bangun. Cuman gara-gara si Jimmy Carter geblek dibalikin ke Panama. Nah, tapi Panama bingung, orangnya terlalu goblok. Manajemennya diserahinlah ke Cina. Nah, itu yang Donald Trump nggak setuju. Soalnya apa? Semua kapal yang lewat situ, terutama kapal Amerika, jadi pajekin. Nah, terus Donald Trump bilang, lu gila, itu gue yang bangun, Iya. ratusan rakyat gue mati, bangun itu. Sekarang gue masuk sana dipajekin, makanya mau diambil alih. Jadi bukan macam teritori itu keamanan dunia juga Bukan masalah si 1 meter harga 1 juta, bukan itu pokoknya ya. Tadi betul tapi bukan itu benar. Jadi Pandi itu kan Suez juga, Suez Canal juga sama patupin dengan juga Pak itu. Pol. Ya kan Suez Canal juga. Kenapa si Houthi ini nembakin ya? Kita Ya, hancurin Houthi bukan makanya karena sama sekarang mau kita diambil. mau Maksa Donald Trump kita mau mau ambil alih. Ya kan, Jadi dia punya soalnya kan power kok, dia bisa bayar kok. Ambil alih itu bukan mau menjajah ya. Kalau itu orang-orang enggak. Indonesia itu goblok itu ya. Donald Trump rakus itu bukan mau menjajah, itu mau dibeli, mau diambil alih, itu mau dibayar sama Donald Trump. Sekarang ini lagi gegeran kan dibikin ininya lagi kan orang-orang Denmarknya mau beli California katanya kan. Nggak semua bule itu otaknya pinter loh. Saya di sini ketemu sama bule-bule ya. Yang saya bilang, ya ampun kamu cara berpikirnya kok ini sekali ya. Karena mereka nggak sekolah Pak. Jadi tidak semua bule itu pemikirannya ini ya. Yang Tasya pikirkan tadi adalah seperti yang para LSM ini pikirkan tuh. Cara berpikirnya tuh seperti itu. Tapi setelah saya pelajari, Anda tiap kali Pak Tobing ngajar, walaupun saya ini saya dengarkan loh, saya ngikutin dari YouTube ya saudara ya. Anda ikutin Pak Tobing ngajar, mungkin Pak Tobing orangnya temper ya. Apalagi sama kalau udah Pak Teddy udah muncul itu, wah langsung ini ya. Tapi Pak Tobing itu kalau ngajar itu semua A1 loh. Informasi dan ininya ya. Format ini paradigmanya itu A1 saudara ya. Ya, suara komandan, masuk.